Tangki bermuatan bahan bakar jenis Pertalite milik Pertamina mengalami kebocoran di Jalan Auto Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Kondisi ini terjadi usai truk tangki yang akan melakukan pengiriman bahan bakar SPBU di wilayah Cengkareng bersenggolan dengan truk lain dan membuat kerusakan pada bagian tangki truk. Peristiwa ini pun menjadi perhatian warga, di mana warga justru mendekat untuk menjarah isi muatan truk. Aksi warga ini terhenti setelah pihak kepolisian dari unit Laka Lantas dan Pemadam Kebakaran Jakarta Barat tiba ke lokasi untuk menetralisir bahan bakar agar tak membahayakan warga sekitar. Petugas berwajib pun kini tengah mencari truk serta sopir truk yang terlibat kecelakaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kecelakaan maut melibatkan truk trailer dengan minibus ini terjadi di Jalan Pantura, kawasan Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat truk maupun minibus ringsek dan merusak sebuah ruko. Kecelakaan diduga rem truk tidak berfungsi. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas terpaksa memotong bagian pintu mobil untuk mengeluarkan jenazah korban. Sudiono, 60 tahun, pengemudi minibus warga desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Gresik, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Suwarno, 44 tahun, pengemudi truk tronton warga desa Widang, Tuban, menderita luka-luka. Dugaannya kemungkinan rem untuk dugaan sementara rem dari mobil trailer ini blong. Sama-sama dari arah utara ya? Sama-sama dari arah utara. Nanti kami cek juga CCTV seperti apa yang kejadian sebenarnya seperti apa, masih dalam penyelidikan. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi mata, termasuk diantaranya Suwarno, pengemudi truk tronton. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Baby, apa kabar hari ini? Selamat pagi, saya kabar baik dan juga bersemangat nih akan menemui pemirsa di rumah dan juga Wilson pada pagi hari ini. Betul apa kabar sekali. Wilson? Kabar baik tentunya. Nah, sekarang kita sapa ini pemirsa di rumah. Apa kabar pemirsa? Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bibi Kristami. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @officialinews.tv. Nah, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi. Kita awali informasi dari Jakarta pemirsa, 2 unit mesin ATM yang berada di dalam sebuah minimarket di Jalan Setu Cipayung, Jakarta Timur dini hari tadi hangus terbakar. Terbakarnya mesin ATM ini diduga akibat korsleting pada panel listrik. Dua mesin ATM yang berada di sebuah minimarket di Jalan Setu Cipayung, Jakarta Timur dini hari tadi hangus terbakar. Selain itu, kaca salah satu minimarket yang dekat dengan mesin ATM ini juga pecah karena tak kuat menahan panasnya api. Menurut warga, sempat terjadi beberapa kali ledakan di dalam minimarket. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Pertama kan ada api dari sebelah sana itu ATM itu ya nyala. Nah, terus kita kan dikasih tahu nih sama warga suruh ke dalam tuh ya. Kita lari ke sini bawa Yapato, napas baru mau masuk Yapato itu langsung meledak begitu. Akibat kebakaran ini, ruas jalan dari arah Setu Cipayung menuju Bambu Apus, begitupun sebaliknya sempat ditutup sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kasus kebakaran 2 unit mesin ATM ditangani Polsek Cipayung. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Sekelompok remaja di Jember dibekuk polisi saat melakukan pesta miras. Kegiatan remaja ini dianggap meresahkan warga. Pasalnya, selain pesta miras, remaja tanggung itu kerap kali berkonvoi di jalan dan mengganggu pengguna jalan lain. Sebanyak 7 remaja diamankan polisi sektor Kencong Jember saat pesta miras di depan sebuah ruko Pasar Baru Kencong, Jember. Saat ditangkap, polisi menemukan alkohol dan minuman suplemen sebagai bahan untuk mengoplos miras itu. Selain pesta miras, mereka sebelumnya disinyalir melakukan aksi balap liar di Jember. Polisi pun menyita sejumlah minuman oplosan dan sepeda motor yang diduga digunakan untuk balap liar. Kami menemukan kerumunan anak-anak muda. Setelah kami cek, ternyata mereka lagi minum minuman alkohol dicampur dengan hemaviton. Akhirnya kami amankan, kami bawa ke pos penjagaan atau Polsek Kencong sini. Lalu kami minta identitasnya. Mereka pemuda dari Dusun Banji, Desa Kencong. Saat diinterogasi, ketujuh remaja tersebut masih di bawah umur. Polisi pun memulangkan mereka kepada orang tuanya dengan syarat menulis surat keterangan untuk tidak melakukan kegiatan pesta miras kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Cibitung, Bekasi dihebohkan dengan penemuan jasad pria bertato di belakang bangunan kosong. Terdapat luka di beberapa bagian tubuh korban. Sesosok jasad pria bertatu tanpa identitas ditemukan oleh seorang warga di belakang bangunan rumah kosong di Jalan Raya Kali Cibitung, Bekasi Laut, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu dini hari. Penemuan jasad oleh warga dilaporkan ke petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat. Polisi yang datang ke lokasi penemuan mayat melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Jasad pria bertatu tanpa identitas dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Bapak Nahman jalan dari sawahnya, dia melihat mayat. Setelah melihat mayat, langsung dia laporan ke masjid. Langsung di masjid ketemu DKM masjid langsung telepon saya Pak RT. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban serta memburu pelaku pembunuhan. Kasus ini ditangani kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Jasad balita berusia 1,5 tahun ditemukan warga mengapung di selokan setelah hilang selama 2 hari. Pasca dievakuasi, jenazah diserahkan kepada keluarganya untuk dikebumikan. Polisi bersama warga mengevakuasi jasad balita berusia 1,5 tahun setelah ditemukan warga di saluran air kawasan Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah. Awalnya saksi mengira jasad balita tersebut adalah boneka yang mengapung dan tersangkut sampah. Namun setelah dilihat lebih detail, sosok yang dilihatnya bukanlah boneka, melainkan balita yang hilang 2 hari lalu. Pikirannya boneka, lalu ke dalam manggil saya, terus saya datang. Tak amati terus, tak lihat. Terus saya ke tempat korban itu. Lalu saya ke sana, hilang. Nah, lalu sini tim. Pasca dievakuasi, jenazah diserahkan kepada keluarganya untuk segera dimakamkan. Langsung pesawat ke TKP, langsung membawa korban berikut dengan dokter Puskesmas Rawasari Rujami untuk memeriksa. Langsung diserahkan ke pihak korban bersama dengan Mustika, dengan TNI Polri dan dengan pihak kecamatan Rantip melakukan pemeriksaan banyak untuk pihak korban untuk menyadari bagi suatu musibah kecelakaan. Kita sudah dimakamkan. Menurut keterangan polisi, peristiwa itu murni kecelakaan karena sang balita berjalan keluar rumah dan terjatuh di saluran irigasi yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah korban. Sebelumnya, warga dihebohkan dengan hilangnya seorang balita pada Senin 16 Mei lalu. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Ya, kita turut berduka ya dengan peristiwa ini di mana ada balita yang akhirnya meninggal dunia karena jatuh ke saluran irigasi dan baru ditemukan 2 hari setelahnya. Iya, kita sangat prihatin juga ya, Wilson. Ditambah lagi ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap anak dari orang tua. Ini menurut saya ya, Wilson, ya, menurut Wilson bagaimana nih? Tumbuh kembang anak yang berprestasi ini juga karena pengawasan orang tua yang baik. Betul sekali. Nah, mungkin kalau seperti ini untuk menangkalnya atau mengurangi resiko terjadinya hal-hal seperti ini, balita mungkin 1,5 tahun di pintu mungkin dipasang pagar pendek seperti itu. Jadi ketika keluar tidak bisa membuka sendiri, harus ada pengawasan orang tua. Apalagi rumahnya yang di dekat saluran irigasi seperti ini, sehingga mengurangi resiko-resiko kecelakaan seperti ini terjadi. Iya, apalagi aku nih, kita lah akan menjadi calon orang tua ya. Berita-berita seperti tadi sepertinya menjadi pelajaran buat untuk kita. Kita ke informasi lain, pemirsa. 2 siswi sekolah menengah atas di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu siang diculik oleh supir angkot. Bukannya diantar menuju tempat tujuan, korban dibawa ke kota Surabaya dan dicabuli. Dari rekaman amatir warga, petugas Polsek Asem Rawo mengamankan sebuah angkutan umum yang digunakan untuk menculik 2 orang siswi berinisial DN dan DA, pelajar SMA di Bangkalan. Pelaku diamankan polisi di Jalan Perak Timur, Surabaya. Kejadian berawal saat kedua siswi yang baru pulang sekolah naik angkot yang dikemudikan pelaku dari desa Bajik, Dusun Bancaran, Kabupaten Bangkalan pada Rabu siang. Bukannya diantar hingga ke tujuan, pelaku justru membawa korban berkeliling Bangkalan hingga ke kota Surabaya, tepatnya di kawasan Asem Rawo, Surabaya. Saat melintas di jalan sepi, sang pelaku, supir angkot bejat ini mencoba mencabuli korban. Karena ketakutan, kedua korban nekat melompat dari angkot dan jatuh di jalan Asem Rawo Kali. Saat ditolong warga, keduanya mengaku menjadi korban penculikan supir angkot. Petugas kepolisian langsung mengejar dan melacak angkot tersebut hingga pelaku berhasil ditangkap di Jalan Perak Timur. Setelah seluruh penumpang turun kecuali 2 korban, Pak sopir ini agak kurang ajar ya, dia meraba-raba ya tubuh adik-adik, ya, namanya paha, lengan, ya, terus pinggul, maka curiga, karena merasa tidak nyaman, itu jangan nyaman, akhirnya sama-sama ayo lompat. Kini kasus penculikan ini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis yang terjadi pada 20 April 2022 lalu di Jalan Lingkar Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Keluarga yang menyaksikan reka adegan emosi pada kedua pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Keluarga korban pembunuhan emosi dan berusaha mengejar kedua pelaku pembunuhan saat akan digelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara di Jalan Lingkar Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Rekonstruksi ini disaksikan ratusan warga setempat. Keluarga kesal terhadap kedua pelaku yang tega dengan sadis membunuh korban tanpa ada permasalahan. Maya Sari, istri korban, tidak menyangka suaminya tewas dibunuh secara berencana. Sebelumnya ia hanya tahu suaminya pamit untuk bekerja di Malaysia. Motif pembunuhan korban disangka sebagai informan polisi yang menyamar jadi calon pekerja migran ilegal. Ada 7 TKP ya, 7 TKP yang diperagakan di sini. Jadi untuk biar lebih terang kembali bagaimana peristiwa ini terjadi. Motifnya sudah saya sampaikan bahwa pelaku ini merasa curiga bahwa korban ini adalah informan daripada kepolisian yang akan memberikan informasi bahwa dia ini adalah. Kedua tersangka disangkakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Aksi perampokan menggunakan senjata tajam oleh seorang pria ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi.